Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan cerita sebelumnya, kali Iki Shin memperlihatkan keadaan akademi dari luar ruangan. Lalu Shin memperlihatkan Russell yang masih tidak percaya bahwa dirinya telah dikirim kembali ke masa lalu. Namun, lamunannya itu harus sirna setelah dirinya baru sadar bahwa ada guru yang sedang marah terhadapnya. Sifatku tidak seperti biasanya, tetapi tetap kamu akan kuhukum, ucap Profesor Huber. Ia lalu menyuruh Russell untuk keluar dari kelasnya. Sambil berjalan keluar, Russell masih memikirkan apakah ini perjalanan waktu. Tipe magic seperti ini, apakah aku bisa memanggil ini sebagai magic? Russell lalu membayangkan kejadian sesaat sebelum dia dikirim kembali ke masa lalu. Mereka dengan jelas mengatakan bahwa ini adalah kesempatan kedua, ucap Russell sambil melihat cincin pemberian ibunya yang sudah menghilang. Apa ibuku yang membantuku? Namun sekali lagi lamunan Russell harus terhenti setelah Profesor Hubert keluar dari ruangan. Russell, tidak biasanya kau tertidur di dalam kelas seperti itu, ucap Profesor Hubert. Russell lalu meminta maaf atas kelakuannya yang buruk itu. Sepertinya kita perlu berbicara empat mata. Jadi datanglah ke kantorku saat jam makan siang, ucap Profesor Hubert. Russell lalu mengiyakan ajakan itu. Profesor Hubert lalu berjalan pergi sambil mengatakan akan menunggu Russell nanti. Sudah berapa lama aku tidak terkena masalah seperti ini, tapi aku menyukai ini, gumam Russell sambil melihat kepergian Profesor Hubert. Namun tiba-tiba, sebuah pukulan mendarat dengan kencang mengenai kepala Russell. Sontak hal itu membuat Russell berteriak, bajingan macam apa itu? Dan ternyata, ada 3 teman sekelas Russell yang ingin membuli dirinya. Salah satu dari mereka ingin melancarkan serangan lagi. Namun hal itu dihentikan temanya karena ada profesor yang mengawasi mereka. Kukira aku sudah menyuruhmu mencatatkan materi untukku. Tapi kau malah sibuk tidur begitu. Kalau kau tak ingin mati kakak ikutlah dengan kami ke kamar mandi, ucap salah satu dari mereka. Russell yang melihat kepergian mereka dari jauh, ingat bahwa dulu memang ada hal seperti ini. Namun Russell terkejut karena, tiba-tiba ada sebuah notif yang muncul. Misi, keluar dari perundungan. Beri pelajaran kepada ketika teman sekelas Anda yang sedang merundung Anda. Hadiah batu stone magic. Apa ini sebuah ilusi? Gumam Russell sambil ia mencoba menyentuh notifikasi itu. Bukan, namun dari kejauhan terdengar teriakan teman sekelas Russell yang memanggilnya. Hei, kenapa kau bengong di situ? Kau tahu kalau tidak ada gunanya untuk kaburkan. Tapi kalau kau merasa takut, maka coba saja untuk lari, ucap siswa itu. Hal itu membuat Russell merasa sangat tertantang. Lupakan misinya, pertama-tama, aku akan memberi mereka pelajaran, gumam Russell. Shin lalu memperlihatkan masa lalu Russell yang sudah bertahun-tahun hidup sebagai tentara bayaran. Hal ini tidak ada apa-apanya dengan nafsu membunuh dari para monster waktu itu. Mereka ini berada dalam level yang menggemaskan. Akhirnya kau memutuskan untuk datang, larva bajingan. Iya benar, kutu kasur bangsat, balas Russell. Si brengsek ini akhirnya menjadi gila. Sepertinya kau minta dihajar. Lalu salah satu dari 3 siswa itu maju untuk bersiap melakukan pukulan kepada Russell. Namun itu hanya hal yang sia-sia. Russell langsung menendang menggunakan lututnya yang berhasil mengenai dada dari siswa itu. Hal itu membuat dirinya langsung terkapar tak berdaya. Satu siswa lagi yang baru saja bersiap ingin menyerang Russell, langsung terkena bogem mentah dari Russell. Satu pukulan itu langsung membuat dia terpental dan terkapar begitu saja. Sungguh deh, karena kau tidak bisa menggunakan magic. Kau beralih ke seni bela diri murahan itu, ucap Frederick. Melihat itu, Russell menyebutnya sampah dari keluarga runtuh. Kita memang tidak bisa menggunakan magic di akademi. Tapi sepertinya kau tidak tahu kalau kita bisa menggunakan artefak kecil, ucap siswa itu, sambil menggunakan artedak berbentuk cincin. Ia lalu menerjang dengan cepat ke arah Russell sambil berkata, matilah, dasar bocah sialan. Melihat serangan itu, Russell hanya diam dengan tenang tanpa rasa takut sama sekali. Russell lalu menangkap pukulan itu dengan sangat mudah. Hal itu membuat siswa itu terkejut setengah mati. Frederick, ucap Russell sambil mematahkan pergelangan tangan Frederick. Hal itu membuat Frederick berteriak kesakitan, hingga membuat dirinya jatuh lemas ke lantai. Kau dipukul mundur dari papan peringkat oleh saudara-saudaramu.
Dan bahkan keluargamu telah putus asa terhadap orang goblok sepertimu. Kalau lawanmu kuat, nyalimu akan langsung ciut, tapi begitu kau menemukan orang yang lemah, kau langsung merundungnya. Sampah masyarakat seperti dirimu. Berani menyebut keluargaku, ucap Russell dengan kemarahan yang begitu mengerikan. Russell lalu bersiap menghadiahkan bogem mentahnya kepada Frederick. Melihat itu Frederick panik dan mencoba menghentikan Russell, tetapi Russell tetap menghajar Frederick tanpa ampun. Jaga sikapmu mulai sekarang, ucap Russell yang meninggal kamar mandi dengan keadaan 3 siswa yang sudah terkapar tak berdaya. Russell lalu berjuang keluar dari kamar mandi. Ia lalu terduduk di lantai, sambil memikirkan, apa aku terlalu kelewatan tadi? Mataku lelah. Namun tiba-tiba notifikasi sistem kembali muncul. Lowest Grade Magic Stone, Consumable. Lalu sebuah batu stone muncul dan jatuh di tangan Russell. Consumable, kau ingin aku memakai ini? Tanya Russell. Cerita pun bersambung. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys, sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten, dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.